Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, kembali lagi bersama Enku di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Bang dan Bom yang bekerja sama menyerang anjing Rover dengan kombinasi pukulan bela diri mereka. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 125. Bersumber dari website Read OPM atau Manga Stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 125 ini pertempuran Bang dan Bom melawan anjing Rover berlanjut. Di sisi lain, Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Cebol bermata satu pergi mencari keberadaan Raja Monster. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Fubuki yang terkejut melihat aksi yang Bang dan Bom tunjukkan. Mereka berdua menyerang anjing Rover secara bersamaan. Kombinasi pukulan Ryusui Gansai-ken dan Senpu Tensuzan-ken milik mereka berdua membuat anjing Rover tidak berkutik. Lalu serangan tersebut ditutup dengan tendangan dari mereka berdua, membuat anjing Rover terlempar ke belakang Fubuki dengan sangat keras. Seketika anjing Rover langsung terjatuh sampai tidak bangun. Fubuki yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan berkeringat. Meskipun sebenarnya dalam hati Fubuki dia berteriak sangat keras. Dalam benaknya Fubuki berkata jika dia tidak menyangka kedua kakek ahli bela diri yang bersamanya itu berhasil mengalahkan anjing besar tersebut. Melihat anjing Rover yang tergeletak tidak sadarkan diri, Fubuki makin berkeringat. Sebelumnya dia pernah mendengar tentang Silver Fang yang katanya memiliki kekuatan besar dalam ilmu bela diri. Tapi bagi Fubuki, pahlawan kelas S peringkat 3 itu harusnya tetap memiliki batasan kekuatan. Meskipun sebelumnya dia telah dibantu dengan pelindung psikis yang menyelimuti tubuhnya beberapa waktu lalu. Selain itu, Fubuki juga bertanya-tanya tentang kakaknya Bang. Siapa dia sebenarnya? Karena bagi Fubuki, Bom juga memiliki kekuatan yang hampir sama kuatnya dengan pahlawan kelas S itu. Fubuki yang semakin berkeringat itu mencoba mengingat sesuatu. Seingat dia, Bom bukanlah orang yang menjabat sebagai pahlawan pro. Fubuki bertanya-tanya, apakah dia secara tidak sengaja berhasil menemukan orang dengan bakat luar biasa atau sejenisnya? Lalu sifat buruknya kabur lagi guys. Bagi Fubuki, sekarang ini adalah kesempatan bagus untuk merekrut mereka berdua. Dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan emas tersebut. Dia berencana ingin mengajak Bom juga untuk bergabung ke dalam tim Fubuki yang baru. Setelah itu, sambil berlagak so akrab dan ramah, Fubuki mengajak bicara Bom. Dia berkata dan mengakui jika kemampuan bertarung yang Bom tunjukkan sungguh luar biasa. Itu semua membuat Fubuki sangat terkesan. Bom dengan polosnya tersenyum dan berterima kasih atas pujian yang Fubuki ungkapkan. Tapi Fubuki melanjutkan pembicaraannya. Dengan percaya diri, dia akan memberikan bonus spesial kepada Bom karena telah bergabung kepada tim Fubuki. Bonusnya berupa satu set daging sapi khusus sebesar 3 kg. Akan tetapi, tiba-tiba secara bersamaan anjing Rover kembali berdiri. Hal itu membuat Fubuki langsung ketakutan dan menghentikan pembicaraannya barusan. Bang dan Bom mengambil kuda-kuda dan bersiap menghadapi anjing hitam besar tersebut. Bom tidak menyangka ternyata anjing itu masih memiliki tenaga banyak dan dia masih hidup meski sudah menerima pukulan sebesar itu. Bang berkata jika anjing yang mereka hadapi ini sungguh menyebalkan. Hal itu membuat mereka jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan dan seharusnya anjing hitam ini duduk manis saja. Namun sungguh di luar dugaan, anjing Rover tiba-tiba langsung jinak dan duduk manis mendengarkan apa yang Bang katakan barusan. Kejadian tersebut membuat Fubuki, Bang, dan Bom ikutan kaget. Bisa-bisanya anjing besar satu ini menuruti apa yang pahlawan kelas S peringkat 3 itu katakan. Kemungkinan anjing Rover bisa jadi jinak itu karena dia berhasil dijatuhkan ya guys. Seperti saat Saitama yang berhasil memukulnya beberapa waktu sebelumnya. Setelah itu Fubuki, Bang, dan Bom akan melanjutkan perjalanan menyusuri markas asosiasi monster. Dalam benaknya Bom merasa kecewa karena menurutnya jurus gabungan bela diri yang mereka tunjukkan tadi harusnya akan langsung berpengaruh pada si anjing. Hal tersebut membuat kepercayaan diri Bom menjadi runtuh untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya pukulan kombinasinya juga tidak begitu berefek saat melawan Mukadechoro. Lalu scene berpindah.
Kali ini diperlihatkan Tatsumaki yang masih berada di ruangan tempat di mana pertempurannya dengan Gyoro-Gyoro berakhir. Sambil menunggu Psikos yang sedang dia tarik ke medan pertempuran, sesaat dia merasakan sesuatu. Akibat besarnya kekuatan psikis yang Fubuki keluarkan tadi membuat Tatsumaki menyadari jika adiknya juga ikut terjun ke medan pertempuran. Dalam benaknya Tatsumaki merasa marah karena sebelum misi penyerangan dimulai, dia telah meminta staf Sekingar untuk tidak melibatkan adiknya ke dalam misi. Mengetahui kejadian itu, setelah misi ini selesai, Tatsumaki akan memberi pelajaran kepada staf tersebut. Setelah itu, Shin berpindah lagi. Kali ini ke Saitama bersama Flashy Flash dan monster cebol bermata satu. Mereka masih menyusuri lorong markas asosiasi monster dengan menaiki troli tambang bawah tanah. Saitama yang menaiki troli itu seperti sangat kegirangan, merasakan troli yang mereka naiki bergerak dengan sangat cepat. Flashy Flash bertanya kepada monster cebol, berapa lama lagi mereka akan sampai ke tempat Raja Monster itu? Monster cebol mencoba mencari alasan dan memperkirakan jika mereka akan sampai sekitar 10 menitan. Padahal sebenarnya si monster satu ini tuh juga nggak tahu di mana lokasi sang Raja Monster berada. Bahkan dia juga tidak tahu pula kalau sang Raja Monster telah dikalahkan oleh si botak. Namun mendengar jawaban tersebut, Flashy Flash malah mempersiapkan diri karena menurutnya pertarungan besar akan segera tiba. Sedangkan Saitama masih terkagum-kagum dengan kejadian yang dia alami sekarang. Karena si botak tidak menyangka akan ada banyak hal yang terjadi di bawah rumahnya, termasuk menaiki troli penambangan bawah tanah yang Saitama bayangkan layaknya seperti naik wahana jet coaster gitulah guys. Flashy Flash menyarankan Saitama untuk tidak lengah, karena jika nantinya Saitama jatuh dalam jebakan musuh, maka dia akan meninggalkannya. Si botak menjawab kalau dia tidak akan lengah dalam kondisi apapun. Namun Flashy Flash merasa jika Saitama bersikap sebaliknya, dan akhirnya terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua. Sampai akhirnya troli yang membawa mereka terjun ke lorong yang semakin dalam. Saat mau terjun itu, sempat pula kamera mata-mata Gyoro-Gyoro memotret mereka bertiga. Mereka bertiga terus terjun dengan sangat cepatnya. Sedangkan Saitama berteriak kegirangan merasakan troli yang bergerak sangat cepat itu. Kejadian tersebut sampai membuat Flashy Flash merasa jengkel. Namun dalam benaknya monster cebol berkata jika nanti dia akan membuat kereta yang membawa mereka ini jatuh ke jurang pada lengkung peralihan rel di depan sana. Karena bagi monster cebol, membawa pahlawan kelas S mati bersama akan jadi pencapaian tak terduga di jajaran para monster. Akan tetapi, sesampainya mereka di dekat persimpangan dan melalui jurang yang sangat dalam, monster cebol malah menarik ucapannya. Dia berkeringat ketakutan melihat dalamnya jurang yang mereka lalui, dan dia berencana akan menunggu kesempatan yang lain saja untuk membunuh kedua pahlawan itu. Akhirnya Saitama bersama Flashy Flash masuk ke dalam lubang lebih dalam dari markas asosiasi monster sambil diantar seekor monster cebol. Apakah nantinya monster cebol tersebut akan berhasil melancarkan aksinya dengan membunuh Saitama dan Flashy Flash? Atau bakal terjadi kejadian kocok berikutnya? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 125 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 125 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama bersama Flashy Flash dan monster cebol bermata satu yang masuk ke dalam lubang lebih dalam dari markas asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.